kembali lagi di YouTube channel aku. Hari ini kita mau jalan-jalan di Setubal. Jadi kita bakalan keliling komplek perumahan ini sambil lihat-lihat kalau ada rumah yang dijual. Karena kita belum punya rumah, jadi kita harus melihat-lihat, harus cari rumah dari sekarang. Karena kan beli rumah itu gak mudah ya, harus cari harganya yang murah, yang lokasinya strategis, kemudian juga pastinya aman lingkungannya. Jadi ini areanya sekitar rumah ayah suamiku. Wilayah sini cukup strategis ya areanya, karena dekat sama supermarket sama kantor-kantor lainnya. Ini ayah mertuaku, umurnya mau 70 tahun tapi masih strong. Dia gendong anakku. Gak tahu hari ini Sofia males banget jalan, jadi dari tadi dari keluar rumah dia minta digendong. Kalau maminya udah gak kuat, berat. Jadi kalau di Portugal mau bikin rumah udah pasti ribet ya. Bisa bertahun-tahun harus ngurus izinnya. Bisa bangun rumah di sini enggak. Jadi kayaknya orang lebih banyak jadi kalau di Portugal. Kita ketemu satu rumah, tapi rumahnya kayak rumah lama gitu. Ukurannya cukup luas, halamannya juga luas. Yang pasti sih rumahnya ini perlu renovasi ya, karena rumah lama. Kalau di Setubal sendiri sih harga rata-ratanya itu kisaran 205.000 euro. Harganya tergantung ukurannya berapa, terus juga misalkan mau fasilitasnya yang lengkap, ada kolam renangnya, tentu aja harganya lebih mahal. Suka banget daerah lingkungan tempat tinggal aku sekarang karena dikelilingin sama gunung juga sama pantai. Jadi kalau mau ke pantai deket, mau ke gunung juga deket. Salah satu alasan kenapa kita pindah ke Portugal adalah ini. Jadi kota suamiku itu dikelilingin laut, dikelilingin gunung. Kalau di Jakarta itu susah banget kita ke pantai ya. Jadi biasanya kita pergi ke ujung genteng. Aku ada video sebelumnya. Dan itu memakan waktu sekitar 5 jam. Itu pun kalau nggak macet. Rumah apartemen di depan pantai juga enak ya, karena view-nya langsung menghadap ke laut. Nah, tipe rumah yang menghadap ke laut ini juga salah satu favorit bule-bule ya, karena rumahnya langsung menghadap matahari, jadi banyak sinar matahari yang masuk ke rumah mereka. Sekalian tanning ceritanya. Tapi kalau buat orang Indonesia, yang ada di dalam rumah gue gosong.
Kalau ini adalah Mercado. Mercado itu adalah pasar tradisional. Bersih ya pasarnya. Ayah mertuaku lagi nunjukin ke suamiku kalau ini adalah pohon merica. Jadi bangsa Portugis bawa bibit merica ini dari Asia ke Portugal. By the way, teman-teman tahu nggak siapa yang membawa cabai ke Indonesia? Iya, yang membawa cabai ke Indonesia itu adalah bangsa Portugis. Jadi si cabai ini ditemukan di benua Amerika. Kemudian sama bangsa Portugis dibawa deh ke Indonesia. Rumah ini juga mau dijual, tapi ukurannya sama kayak ukuran rumah mertuaku, dan untuk yang sudah berkeluarga kayaknya kurang pas. Kalau gedung di samping aku ini adalah rumah dengan tipe apartemen. Di Portugal sendiri sih mereka tetap nyebutnya ini adalah rumah. Kalau di Jakarta kan kita bilangnya ini apartemen ya. Harga kisaran rumah seperti ini di Setúbal itu kira-kira 200.000 euro. Dan itu juga tergantung sama kondisi bangunannya, terus kemudian interior dalamnya seperti apa, sama luas bangunannya sebagaimana. Kalau rumah apartemennya luas tentu harganya akan lebih mahal. Dan juga kalau misalkan apartemennya cuma punya satu kamar dan luas bangunannya kurang dari 100 meter persegi, harganya bisa jauh lebih murah. Biasanya sih kayak 130.000 euro gitu. Oke teman-teman, itu adalah video aku tadi siang jalan-jalan sekaligus lihat-lihat rumah di sekitaran area rumah mertuaku. Nah, jadi buat teman-teman yang mungkin ada yang penasaran berapa sih harga rumah di Portugal. Untuk harga rumah di Portugal sendiri itu yang pastinya berbeda antara kota lain dan yang lainnya. Kalau aku tinggal di kota Setúbal. Untuk Setúbal sendiri harga rumahnya nggak terlalu mahal. Kisaran harganya yang udah aku sebutin tadi itu sekitar 205.000 euro ya. Tapi itu kembali lagi sesuai kebutuhan teman-teman kayak gimana. Kalau misalkan kalian cuma butuhnya satu kamar, bisa dapet yang lebih murah dari 200.000 euro. Kalau untuk harga rumah di Lisbon itu rata-ratanya sekitar 330.000 euro. Tapi itu juga rumah yang biasa aja ya. Harganya kembali lagi tergantung kebutuhan kalian. Misalkan kalian pengen rumahnya yang di tepi pantai, kalian pengen rumahnya di atas bukit dengan pemandangan pantai, itu pasti lebih mahal. Harganya bisa mencapai jutaan euro ya. Kayak rumah Cristiano Ronaldo itu adalah rumah yang termahal saat ini di Portugal, dan itu ada di Lisbon. Kenapa aku dan suami nggak pilih tinggal di Lisbon? Karena kita pengen belinya rumah, bukan rumah apartemen. Yang pasti di Lisbon itu harganya mahal banget. Jadi kita nggak mampu untuk membelinya. Mungkin kalau rumah apartemen yang 2 kamar bisa ya, tapi kita karena punya anak, jadi kita lebih prefer rumah yang punya halaman, jadi kita bisa bercocok tanam kalau kita bosen, kemudian juga bisa barbecue kayak gitu-gitu. Oke, sekarang temenin Sofia. Mungkin teman-teman ada yang pengen tahu, bisa nggak sih warga negara asing buat punya properti di Portugal? Jawabannya bisa banget. Jadi Portugal itu nggak punya persyaratan khusus buat kalian yang bukan warga negara Portugal. Jadi kalian kalau punya uang, kalian bisa punya properti di sini. Di sini juga hipoteknya rendah. Jadi kalian kalau misalkan punya uang 500.000 euro, kalian ingin berinvestasi di Portugal, biasanya kalau kalian beruntung itu kalian bisa dapat visa, free visa selama 5 tahun. Negara Portugal sendiri itu jadi kayak negara favorit buat orang-orang di luar Portugal buat punya properti di sini. Kenapa? Karena di sini harga properti masih murah, kemudian juga suku bunganya rendah kalau mau kredit. Jadi mereka yang pengen punya rumah hangat, pengen punya rumah saat winter, mereka suka ke Portugal karena Portugal udaranya lebih hangat. Biasanya kita paling dingin aja itu 4 derajat Celcius atau 5 ya. Kalau di negara mereka kan lebih dingin banget. Atau buat orang yang pensiunan, mereka pengen pensiun biasanya di negara yang lebih hangat, dan banyak yang beli rumah di Portugal. Biasanya sih favorit mereka di Algarve ya.
Tergantung mereka nyamannya di mana, tapi biasanya kebanyakan itu di Algarve karena di Algarve itu lebih hangat dari kawasan Portugal yang lainnya. Dan dia itu mempunyai pantai yang sangat bagus. Kalian teman-teman mungkin kalau penasaran bisa search aja Algarve. Itu bagus banget. Oke teman-teman, sekian dulu video aku kali ini. Semoga video ini bermanfaat ya dan memberikan sedikit informasi buat teman-teman tercinta di Indonesia. Makasih banget yang udah nonton aku sama Uni. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.